Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-14. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di episode sebelumnya, Jang-wook dikejutkan dengan perubahan lawan tandingnya menjadi Seo-yul. Pada awal episode ini, kita sejenak berbalik beberapa saat sebelum pertarungan ini terjadi. Kekuatan Jang-wook rupanya semakin bertambah hebat semenjak ia dapat menguasai teknik Jisoo saat belajar memancing ikan emas bersama Lee Rami. Apa yang terjadi pada Jang-wook sungguh di luar dugaan, karena orang biasa mampu mencapai teknik Jisoo paling tidak lebih dari 10 tahun. Kehebatan ini membuat Park Jin merasa cemas karena seseorang yang jenius seperti Jang-wook biasanya mempunyai kecenderungan menyelamatkan dunia atau justru menghancurkan segalanya. Tidak hanya Park Jin saja yang merasa khawatir, pangeran juga merasa gelisah karena takut Jang-wook memenangkan pertarungan terakhirnya. Terlebih lagi, tampaknya pangeran sudah menyadari jika ia dimanfaatkan oleh Mudeo untuk membuat Jang-wook semakin kuat dengan berlatih langsung dalam pertarungan. Pangeran pun memanggil Mudeo untuk menghadapnya. Meskipun Mudeo mengatakan pangeran diuntungkan karena bisa mempermalukan Jang-wook setiap kalah bertarung, tapi pangeran tetap merasa semua tidak ada artinya jika pada akhirnya Jang-wook memenangkan pertandingan. Selain itu, pangeran mempertaruhkan kardok emas yang berharga hanya untuk batu giok, sehingga ia menginginkan ganti taruhan yang lain. Setelah membuang giok itu ke kolam, pangeran meminta Mudeo sebagai taruhan di putaran terakhir. 그래 즐거웠다. 부디 마지막까지 져버려서. Tidak berhenti sampai di situ saja, pangeran memanggil lawan Jang-wook di pertarungan akhir yang bernama Cha Beom. Tapi rupanya Cha Beom tidak bisa menyanggupi permintaan pangeran saat harus memastikan menang dari Jang-wook. Cha Beom merasa Jang-wook sangat tak terduga dan bisa memberi kejutan. Tapi ia percaya ada satu penyihir yang tidak terkalahkan, yaitu Seo-yul. Mendengar itu, pangeran pun meminta Seo-yul untuk menggantikan Cha Beom dan memberinya kepastian jika Jang-wook akan kalah. Saat mengetahui ia bisa mendapatkan Mudeo, Seo-yul tanpa keberatan langsung menyanggupi pangeran. Maka inilah yang terjadi sekarang. Seo-yul maju melawan Jang-wook di pertarungan akhir, disaksikan oleh para penyihir Songrim, Mudeo, dan pangeran. Adu kekuatan pun berlangsung seru dan menegangkan. Para penyihir dikejutkan oleh kemampuan Jang-wook yang jauh meningkat dan meniru teknik para lawannya dari pertandingan sebelumnya. Kiranya Jang-wook benar-benar mempelajari kesalahan, sehingga ia bisa tampil maksimal menahan serangan dari Seo-yul. Ia bahkan menunjukkan teknik Jisoo yang membuat semua orang terkagum. Tapi sayangnya tidak mudah untuk mengalahkan Seo-yul si penyihir hebat, sehingga Jang-wook lagi-lagi harus mendapatkan kekalahan. Meski pada akhirnya tidak memenangkan satupun pertandingan, tapi semua penyihir tampak kagum pada Jang-wook karena ia berhasil mencapai teknik Jisoo dalam waktu sangat cepat. Setelah pertarungan selesai, Mudeo bertemu dengan Seo-yul yang menjadi tuannya sekarang. Sedangkan Jang-wook dibawa ke Sejongwon untuk diobati oleh Tuan Heo. Di sana ia tampak memamerkan kekuatannya yang membuat Tuan Heo dan Dangu bersorak senang. Lalu kembali pada Seo-yul, ia ternyata berbaik hati mengizinkan Mudeo untuk tetap menemui Jang-wook dan hanya berpura-pura saja menjadi pelayannya. Seo-yul hanya meminta satu hal, yaitu saat ia harus kembali ke kotanya, Mudeo harus membantu Seo-yul untuk membawa pulang seseorang. Dan Mudeo berjanji untuk memenuhi permintaan Seo-yul. 꼭 함께 데려가고 싶은 사람이 있다. 그때 그 사람이 함께 갈 수 있게. Kabar pertarungan terakhir Jang-wook akhirnya sampai di telinga Park Jin. Ia bergegas ke Sejongwon bersama Tuan Heo untuk memeriksa luka Jang-wook, sekaligus menanyakan latihan penyihir muda itu. Dari situ, Park Jin mengetahui jika Jang-wook dilatih langsung oleh Lee Rami. Tapi sesuatu yang mengejutkan Park Jin justru ucapan Jang-wook yang mengatakan Lee Rami melatihnya karena sedang mencari perhatian Doju.
Tidak hanya itu saja, Lirami bahkan tinggal di rumah Jangwook dan dilayani langsung oleh Doju. Hal ini tentu membuat Park Jin merasa kaget sekaligus cemburu karena ternyata ia keduluan oleh Lirami. Park Jin juga merasa Lirami sudah terlalu tua meskipun fisiknya masih terlihat sangat muda. Tapi yang buat greget justru karena Park Jin tidak pernah peka dan menganggap Doju masih mencintai Jangkang. Kini terlihat Park Jin mendatangi rumah Jangwook, tapi ia ragu-ragu saat melihat sepatu milik Lirami. Sementara itu, Lirami tampak tidak mau-mau lagi menunjukkan perhatiannya kepada Doju. Ia bahkan menghidupkan bunga yang layu sesaat setelah Doju merasa bersedih melihat bunganya sudah layu. Lirami terlihat selangkah di depan Park Jin yang saat ini memilih meninggalkan rumah itu tanpa sempat singgah. Kita kembali pada Jangwook yang sudah lebih baik. Kini ia bergegas ingin menemui Mudeok karena merasa Mudeok sedang mengkhawatirkannya. Tapi yang justru terjadi adalah Mudeok bersama Seoyul sedang menerbangkan burung menggunakan peluit seperti kenangan dulu di antara Seoyul dan Naksu. Melihat Mudeok memegang peluit membuat Seoyul terjebak dalam memori masa lalu. Sedangkan Mudeok tampak bahagia. Tanpa disadari, Jangwook menatap itu dengan hati yang sakit. Ia juga merasa marah saat mengingat Mudeok kehilangan giok yang menurutnya sangat berharga. 서성임은 빠른 말로 달려도 3-4일은 걸릴 거린디. Sebenarnya, Mudeok tidak cuek seperti kelihatannya. Ia merasa bersalah sudah kehilangan giok pasangannya dengan Jangwook. Oleh sebab itu, ia tetap mencarinya semalam sampai giok itu ditemukan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Yuno yang kini menjadi tabib kerajaan. Ia menghadap raja yang kondisinya semakin parah karena adanya pemindahan jiwa di kerajaan. Rupanya ini kesempatan Yuno untuk merekomendasikan Lirami supaya bisa diundang ke istana. Selain meracik obat herbal untuk penyakit raja, Yuno mengatakan Lirami bisa meredakan rasa gelisah raja karena huru-hara pemindahan jiwa. Di sisi lain, Ratu Jin semakin sensitif karena Buyeon tidak juga ditemukan. Ia melampiaskan rasa kecewanya dengan bersikap kejam pada pelayan. Hal ini membuat Choyeon bersedih, padahal sebentar lagi ia akan berulang tahun. Ayahnya yang diam-diam bekerja sama dengan Jinmu pura-pura menghiburnya dengan memberikan Choyeon hadiah. Tapi tanpa sadar, ayahnya menusukkan jarum untuk mengambil satu benang merah misterius dari dalam tubuh Choyeon. Selanjutnya, kita melihat Mudeok yang termenung saat mendapati panah yang dipakai Park Jin untuk membunuh Naksu. Ia pun tertangkap Park Jin yang semakin mencurigai sikap anehnya. Diam-diam, Park Jin menyuruh pengawalnya untuk mencari segala informasi mengenai Mudeok, sampai ia bisa menjadi pelayan Jangwook. Pengawal Park Jin bergegas ke rumah bordil untuk menelusuri latar belakang Mudeok. Ternyata Mudeok dijual oleh broker yang sama dengan yang menjual Soi, yang mana gadis yang kini dijadikan buyon palsu. 이 때문에 취선료에 팔려온 걸 장국이 갚아주고 데려왔다고 들었습니다. 그럼 취선로에 가서 Kini beralih ke Soi yang dikejutkan dengan kedatangan dua ibu-ibu yang mendapatinya mencuri di kapal. Tanpa belas kasih, Jinmu memperlihatkan keduanya diserap energinya oleh pemindahan jiwa sampai membatu. Jinmu meminta Soi untuk mengatakan siapa saja yang mengenalnya, supaya penyamarannya sebagai buyon tidak ketahuan. Jinmu juga mengancam Soi untuk tidak mengkhianatinya. Meninggalkan kekejaman Jinmu, kita diperlihatkan pangeran yang menyuruh pelayannya untuk mencari batu giok yang dibuangnya. Tapi tiba-tiba saja Mudeok datang dan menunjukkan giok yang berhasil ia temukan. Meski pangeran merasa kesal, tapi ia tidak bisa mengambil lagi karena ia sudah membuang giok itu. Setelah kepergian pangeran, tampak geng Chabeom mengolok-olok Jangwook di depan Mudeok, yang tentu saja membuatnya merasa kesal. Mereka juga merunduk Mudeok sampai akhirnya tidak bisa berkata-kata saat pangeran menyelamatkan Mudeok. Pangeran sampai menyuruh Mudeok untuk mengeluarkan dupa pemberian darinya tiap kali ia diganggu, karena pangeran akan selalu melindunginya. Mudeok yang sudah mendapat giok itu bersiap menemui Jangwook, tapi ia malah menyaksikan tuannya sedang bercanda dengan Yuno.
Melihat itu membuat Mudeo merasa cemburu. Sementara Jangwook menyadarkan perasaan Mudeo saat Yuno menceritakan jika saat itu ia menunggu Jangwook di kamar. Lalu di saat bersamaan Mudeo melarang Jangwook untuk ke kamar. Mudeo yang saat ini sedang merasa cemburu akhirnya tertangkap oleh Jangwook. Selepas kepergian Yuno, mereka berdua mengobrol layaknya guru dan murid. Mudeo berpura-pura cemburu karena Jangwook berguru pada Lirami. Sampai akhirnya Jangwook memeluknya. Baru setelah pelukan itu, Mudeo tidak bisa menahan untuk menunjukkan rasa cemburu yang sebenarnya. Dan tak terduga, Jangwook mencium Mudeo yang membuatnya terkejut sesaat lalu salah tingkah. Saat Jangwook akan meninggalkannya, Mudeo menunjukkan giok yang ia temukan dan membuat Jangwook merasa senang. 이거 찾았어. 그냥 뭐 어쩌다 보니 찾게 됐는데. Rupanya, Jangwook terpilih bersama Seoyul dan Danggu untuk menemani Lirami ke istana. Sedangkan Park Jim yang berada di Songrim tampak mengundang broker dan Mudeo untuk memastikan identitas asli pelayan kesayangan Jangwook itu. Untungnya saja, broker berbohong di depan Park Jin dengan cerita karangannya untuk membuat Mudeo aman. Ternyata broker itu sudah dibayar untuk mengarang cerita palsu oleh ibu bordil. Dan ternyata lagi, ibu bordil ini bukan bersikap baik, melainkan ia juga sudah dibayar oleh Jangwook untuk menyelamatkan Mudeo. Dari broker itu, Mudeo mengetahui tentang gadis berpura-pura buta yang bernama Soi dan tergerak mencarinya. Di saat Mudeo menghampiri si broker di penginapan dekat pelabuhan, ia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Broker itu sudah terbunuh. Lalu di istana, Lirami dan 3 penyihir unggulan sudah menghadap raja. Di sana, secara tak terduga, Lirami mengatakan jika ia seorang pemindah jiwa, sehingga bisa dengan mudah menemukan pemindah jiwa lainnya. Hal ini membuat Jangwook menyadari jika sudah seharusnya Lirami selama ini mengetahui identitas Mudeo sebenarnya. Sedangkan Ratu menjadi begitu cemas karena takut akan ketahuan oleh Lirami. Dan kembali ke Mudeo, ia tampak melihat jasad itu, tapi justru tertangkap oleh Park Jin yang mengiranya pembunuh si broker. Wah, jadi penasaran nih siapa yang membunuh broker dan bagaimana nasib Mudeo selanjutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kamsahamnida.